gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya, pendiri Kaskus ya. Ini kan Kaskus ya, akun Kaskus ya. Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Pada hari ini akun hoax yang menyebut bahwa saya itu sudah mengetahui hasil pemilu kan nggak ditangkap juga. Seperti apa? Rasanya nggak mungkin kalimat-kalimat serendah itu keluar dari Mas Gibran ini, karena kita paham motivasinya, modus operandinya kita paham. Ini kan modus operandinya kan sudah beberapa waktu ini selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Mas Kaisang itu naik pesawat itu nebeng, numpang. Pemilik pesawat ini adalah temannya Mas Kaisang, teman main apa FIFA segala macam dan seterusnya. Ya karena frame-nya bahwa ini adalah pesawat perusahaan ini punya apa namanya konflik of interest atau korupsi dengan Pak Jokowi kan, tapi itu kan nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Nah nih, ada isu kencang nih, anak presiden. Yang pertama itu Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua adalah Kaisang. Gibran diduga pemilik akun Fufufafa yang di dalamnya menyerang Prabowo Subianto kala itu di saat pertempuran sengit antara Jokowi dan Prabowo bertempur untuk Pilpres 2019, kalau nggak salah begitu ya. Sedangkan Kaisang kepergok turun dari private jet, dan ini katanya sih membuat marah orang banyak. Tapi kalau gue sih enggak, biarin aja. Bukannya apa-apa, ya udah biarin. Dia juga bukan pejabat. Kalau anak pejabat, iya. Dan lagi pula ya, apa ya? Ya kalau memang ada ya periksa aja. Kaisang pun nggak perlu takut lah. Ini tapi ada komentar menarik dari Muhammad Qodari nih. Beliau menduga ini adalah taktik para lawan Jokowi yang mencoba memecah belah antara Prabowo dan Jokowi. Entah karena apa gitu. Apa maksud mereka selalu mencoba ingin memecah Jokowi dan Prabowo? Mari kita simak analisa dari Muhammad Qodari. Let's go. Yang netizen rame juga ini soal Fufufafa ini loh. Ya kan, soal apa, bahwa Pak Prabowo mau aja sih kok wapresnya ya dituduh kan Fufufafa ini Mas Gibran gitu ya. Dituduh nyerang Pak Prabowo gitu. Dan sampai Menkominfo juga menanggapi kemarin, Bang Muni bilang wah ini bukan Mas Gibran. Terus siapa Pak? Ya, kita saya cari tahu kan Bang Muni kan. Nah gimana Mr. Kyung lihat? Ya pertama sederhana aja. Ya kalau betul bahwa itu bukan Mas Gibran kan berarti semua ini kan adalah hoax ya. Ini otak-atik gatuk kan. Ini Mas Gibran, ini Mas Gibran. Saya nonton tuh ada di salah satu YouTube itu. Ini Mas Gibran ngomong begini, ngomong begini. Kutipan dari Fufufafa itu yang isinya kasar-kasar semualah gitu. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya, pendiri Kaskus ya. Ini kan Kaskus ya, akun Kaskus ya. Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Nggak bisa dikonfirm karena pada masa itu mudah sekali membuat akun, nggak perlu memasukkan nomor, cukup akun email saja gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam media sosial anonimitasnya kan tinggi ya, terutama di masa lalu, sehingga kemudian ada yang namanya apa akun alter ya dan yang lain-lain. Memang trio macan lagi top nih ya. Iya kan memang begini, anonimitas
membuat orang itu kehilangan tanggung jawab. Ketika sudah tidak ada tanggung jawab, maka kemudian dia sembarangan aja ngomong gitu, termasuk yang namanya hoax. Ya kita nggak usah ngomong 2019 lah. Pada hari ini pun, ketika syarat-syarat untuk membuat akun sudah semakin ketat, nyatanya tetap banyak kan akun-akun hoax. Pada hari ini, akun hoax yang menyebut bahwa saya itu sudah mengetahui hasil pemilu kan nggak ditangkap juga, nggak diproses juga, dan setahu saya akun itu tetap aktif kok, tetap memproduksi konten-konten yang selalu menyerang dan mengeluarkan hoax. Nggak mudah juga pada hari ini gitu loh. Apalagi kalau kita bicara akun masa lalu yang jauh lebih mudah untuk membuat yang syarat-syaratnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sekarang ini gitu. Nah itu satu ya. Yang kedua, kalaupun misalnya ada kritik-kritik atau serangan-serangan politik dari si X ya kepada Y pada masa lalu yang memang notabene pada waktu itu berbeda posisi, ya rasanya wajar-wajar aja kok. Namanya juga lagi tempur, lagi bersaing. Kalaupun itu benar Mas Gibran. Kalaupun misalnya benar, ya. Ya lepas dari soal kalimat-kalimat bahwa itu kasar ya. Kalau kasar atau melanggar asosial tentu kita tidak bisa maafkan. Tetapi kalau saya yakin melihat dari kalimat-kalimat yang saya tahu yang muncul di Fufu Fafa itu, rasa-rasanya sih nggak mungkin kalimat seperti itu muncul dari Mas Gibran gitu. Kita kan bisa ngukurlah kepribadian orang seperti apa, kemudian komunikasinya seperti apa. Gitu. Rasanya nggak mungkin kalimat-kalimat serendah itu keluar dari Mas Gibran. Ya paling beginilah, misalnya gini, kalau soal beda-beda posisi, beda-beda pendapat gitu ya. Ya Mas Bahlil misalnya, Pak Bahlil misalnya, itu kan pernah ada keluar juga rame kemarin setelah dia terpilih sebagai ketua umum Golkar, ada adegan dia siap presiden gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa wah Bahlil sudah punya ambisi jadi presiden. Nggak begitu, konteksnya nggak begitu. Konteksnya pada waktu itu Pak Bahlil menjadi relawannya Pak Jokowi. Lalu kemudian pada waktu itu ada adegan Pak Prabowo disalamin oleh punawirawan itu ya. Iya, siap presiden disampaikan kepada Pak Prabowo gitu. Dengan dasar bahwa menurut hitungan timnya Prabowo menang kan gitu kan gitu. Nah, itu diparodikan oleh relawan Repnas yang ketuanya adalah Bahlil. Tapi itu kan konteksnya atau settingnya pada masa pertarungan. Ketika sekarang konteksnya sudah sangat berbeda, Pak Prabowo bukan lagi lawan Pak Jokowi, tapi menjadi bagian dari Pak Jokowi, ya justru yang menjadi tim sesnya atau pendukung Pak Prabowo adalah Pak Bahlil gitu loh. Saya kira semua paham dan mengerti kok soal perbedaan posisi, perbedaan sikap dan perbedaan argumentasi. Tapi kan gini, Mr. Gio, kalau saya membacanya, ini bukan hanya soal yang seperti Mr. Gio bilang tadi, soal akun, soal itu praktek teknis depan layar lah gitu ya. Itu kan on screen lah itu kan. Tapi kan di belakangnya kan sebenarnya ada kehendak yang sangat besar, ada keinginan yang sangat besar bahwa perkelahian dan hubungan yang panas antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini harus dikondisikan, harus dieskalasi. Oh iya, justru itu makanya kita menjelaskan ini karena kita paham motivasinya, modus operandinya kita paham. Ini kan modus operandinya kan sudah beberapa waktu ini selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Karena Pak Jokowi sudah mau selesai, kemudian Pak Jokowi juga mau dipecah dengan Pak Prabowo selama ini gagal. Ini kan ada upaya baru untuk memecah Prabowo dan Gibran gitu, supaya Pak Prabowo-nya ya ilfil kepada Mas Gibran. Gitulah. Itu kan bagian dari upaya memecah belah. Dan karena itulah perlu dijelaskan konteksnya. Pertama bahwa itu akun sudah dijelaskan oleh Menkominfo, sudah dijelaskan oleh pendiri Kaskus, bukan Mas Gibran. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya Mas Gibran, konteksnya adalah perbedaan sikap politik atau posisi politik pada waktu itu. Tapi motif utamanya apa sih orang mau mendorong perkelahian antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini? Kita tahu Pak Jokowi udah mau habis gitu kan. Yang mana kalau Pak Jokowi habis dengan otomatis ya pengaruhnya ya akan berkurang dengan sendirinya tanpa harus berkonflik atau apa gitu ya. Tapi apa logiknya apa sih? Satu, ada yang mau mendekat kepada Pak Prabowo. Nah, kalau mendekat kepada Pak Prabowo,
supaya lebih dekat, sebaiknya yang Gibran minggir gitu. Ya supaya Pak Prabowo lebih dekat dengan yang nyerang ini ketimbang dengan Mas Gibran. Yang kedua, kalau misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran ditinggalkan atau disingkirkan oleh Pak Prabowo, maka Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terpuruk gitu. Dan bisa jadi ini memang adalah orang-orang yang sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi dari lama atau baru-baru saja. Jadi ya kalau Pak Jokowi ditinggalkan Pak Prabowo, kalau Mas Gibran tidak berasosiasi atau ditinggalkan oleh Pak Jokowi, maka mereka akan senang. Ada isu lain? Private jet. Orang komplain sama gua. Ya. Nggak pernah bahas private jet, padahal di Bang Zulfan pernah bahas private jet, di sini juga pernah. Ente aja nggak dengerin kan. Kita mau tanya lagi. Gimana Mas Sergio melihat? Jadi yang Sampai saya KPK, tahu ya, yang segala saya tahu macam. ya. Pertama begini, itu pesawat punya pribadi, Bukan punya perusahaan. bukan punya perusahaan. Punya pribadi. Bahwasanya kemudian dia atas nama bank itu, ya sebetulnya itu pribadi. Kalau pesawat-pesawat yang 3 yang milik si grup itu semua udah dijual. Jadi ini kayak misalnya Ari punya mobil, ya, mobil Innova misalnya gitu. Ya milik Ari, bukan milik perusahaan. Nah yang kedua, Mas Kaisang itu naik pesawat itu nebeng, numpang, diajak ikut pesawat itu. Sama kurang lebih kayak Pak Mahfud diajak oleh Pak JK. Pak Mahfud kan juga naik private jet kan. Terus beliau mengatakan, saya sering diajak oleh Pak JK. Nah, yang di foto beredar Pak Mahfud naik pesawat private jetnya Pak JK, itu mereka mau berangkat ke Makassar, acara Kahmi. Karena kebetulan ada tujuan yang sama, ya diajak. Pesawat private jet itu misalnya isinya 8. Ngangkut 4 orang, 3 orang, 8 orang sama aja biayanya. Gitu. Jadi pemilik pesawat ini adalah temannya Mas Kaisang. Teman main apa? FIFA segala macam dan seterusnya. Ya kayak barangkali ya saya barangkali dengan Bang Jeffrey lah misalnya. Bang Jeffrey tinggal di Singapura. Bang Jeffrey punya private jet. Kalau saya mau ke Singapura, kebetulan Bang JG mau pulang ke Singapura, waktunya kurang lebih sama atau bisa menyesuaikan. Saya yang menyesuaikan tentu ya. Iya kan, gitu kan. Misalnya saya mau berangkat tanggal 18, Bang Jeffrey bisa mau berangkat tanggal 19. Ya saya menyesuaikan lah dengan tanggal berangkatnya Bang Jeffrey. Ya saya ikut aja sama Bang Jeffrey gitu. Nah, setahu saya Mas Kaisang itu sebetulnya udah mau beli komersil, tapi kemudian temannya ini kebetulan memang mau ke Amerika, punya jadwal yang sama, ya udah bareng aja gitu. Berarti sama temennya ini berangkatnya ya? Iya, sama temannya ini gitu. Itu nggak gratifikasi? Ya gimana ya? Misalnya gini, Ari mau pulang ke rumahnya di mana gitu. Terus Didit juga mau pulang ke arah sama. Terus Didit, gue ikut dong. Atau justru Ari yang nawarkan, Dit ikut gue aja. Gratifikasi nggak? Temen kan? Orang gini, di kalangan apa ya, ini mungkin sederhananya begini, karena ini naik pesawat jadi rame. Kebetulan juga munculnya kan pada saat demo-demo mahasiswa di DPR kan, gitu. Kalau nggak lagi demo-demo mungkin nggak seramai ini. Gitu. Nah kalau saya ibaratkan dengan perjalanan pakai mobil, menurut saya sih kita semua, masyarakat semua udah sangat terbiasa tuh dengan ikut teman, nebeng teman, gitu. Tapi kan mobil kan harganya kan nggak 8 miliar sekali perjalanan. Loh iya, betul. Itulah makanya kemudian ini menjadi kabut sutra ungu. Judul film zaman dulu. Kabut sutra ungu nih. Kita tuh dikacaukan karena ini pesawat yang harganya tuh mahal gitu. Tapi sesungguhnya ini sesederhana seperti orang pakai mobil saja pulang dari satu titik, misalnya dari Jakarta ke Bekasi misalnya gitu. Ini kan jadi kabut sutra ungu kan karena private jet, kemudian dari Jakarta ke
Amerika, perjalanan yang sangat jauh. Gitu. Tetapi kita nggak boleh lihat itu, kita lihat inti persoalannya bahwa orang punya pesawat milik pribadi, dia mau ke Amerika, lalu kemudian ada kursi kosong, dia tawarkan. Nah itu kan masalahnya ada di ini kan, Mr. Q. Kepekaannya dianggap empatinya, simpatinya, nggak punya kepekaan yang tinggi gitu terhadap apa yang lagi Ya, saya kira itu ada dialami. benarnya bahwa kita memang kalau di wilayah publik harus hati-hati ya. Apa yang biasa buat orang lain belum tentu biasa menjadi pada diri kita ketika kita punya posisi tertentu ya di publik gitu. Ya, jadi tapi kita harus kembali kepada poin dasarnya bahwa sesungguhnya apa sih yang terjadi gitu loh. Orang naik pesawat karena itu ada temannya dan kemudian diajak temannya. Apa orang nggak boleh berteman? Apa teman nggak boleh ngajak? Sesederhana itu sebetulnya. Tapi ngeliat publik semarah dan sehebat itu penolakannya gitu dan Ya karena frame-nya bahwa ini adalah pesawat perusahaan ini punya konflik of interest atau korupsi dengan Pak Jokowi kan. Tapi itu kan nggak ada. Yang kedua, karena orang waktu itu dalam situasi pro kontra revisi undang-undang pilkada. Padahal sebetulnya tokoh naik pesawat private jet itu kan pada hari ini kan bermunculan. Ya, seperti itulah sobat-sobat pendapat dari Mr. Q ya. Beliau menilai itu khususnya di yang masalah Gibran ya, ada indikasi beliau membaca tuh ada yang ingin memecahkan kebersamaan antara Prabowo dan juga Jokowi. Nggak tahu ya. Tapi itu tuh ada sebenarnya dari beberapa tokoh yang salah satunya ada tuh tokoh yang bilang dia salah satu memuji Prabowo, dia mencaci Jokowi. Itu ada beberapa tokoh itu. Maksudnya apa ya, kita paham lah, bisa mencerna lah otak kita. Makanya kita suruh berpikir. Juga bisa membedakan mana hoak, mana bukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.